Shalom, salam sejahtera, salam patunggilan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kami berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kemenangan kita sebagai umat Allah. Kuasa dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Kini marilah kita merayakan Paskah saat ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Karena atas anugerahnya dan kasihnya, pada saat ini kita dapat melaksanakan perayaan Paskah bersama di Rumah Sakit Kristen Mojowarno walaupun secara virtual. Sebelum perayaan Paskah pada saat ini kita bersama-sama mengikuti sambutan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Kristen Mojowarno, yang terhormat Dr. Heri Wibowo, MPes. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya kasihi, seluruh karyawan-karyawati di Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang terkasih. Kita bersama-sama mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa bertemu pada perayaan Paskah pada tahun ini. Perayaan Paskah pada tahun ini sesuai dengan arahan dari PGI, tema kita adalah tak terpisahkan dari kasih Allah, bahwa di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini bisa terus eksis karena semata-mata dari kasih Allah kepada kita semua. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita terus mempertahankan sebagai dasar yang sangat penting di dalam kelangsungan rumah sakit ini adalah bagaimana kita bersama-sama untuk bergotong royong, bersama-sama menghadapi tantangan sehingga kita bisa mewujudkan visi misi yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini. Bagaimana kita bersama-sama bisa menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terpercaya di dalam pelayanan untuk mutu dan keselamatan pasien, dan semua itu adalah wujud kita bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Wujud pelayanannya adalah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepada kita semuanya. Kita juga tidak lupa bahwa RSKM ini merupakan bagian dari Gereja Kristen yang ada di Jawa Timur, dari Majelis Agung, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, yang juga mempunyai kegiatan-kegiatan di masa peringatan Hari Paskah ini. Kita sudah melakukan masa Prapaskah dengan tema yang sebetulnya sangat bagus dan kita sudah menjalaninya, yaitu adalah bagaimana bertirakat sebagai jalan kita memperbarui panggilan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau orang Jawa bilang bertirakat itu kita harus prihatin ya. Bagaimana merasakan keprihatinan ini sehingga kita bisa merasakan bagaimana misalnya keprihatinan dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita sakit ya. Sehingga kita akan merasakan bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk Paskah kita bertirakat ya, kita introspeksi merasakan bagaimana orang itu bisa lebih prihatin dan bagaimana kita akhirnya nanti akan memberikan pelayanan atau memperlakukan orang lain. Di tahap berikutnya adalah di Pekan Suci yang 10 April sampai 16 April, di mana setelah kita bisa merasakan introspeksi dan memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat yang membutuhkan kita harus tetap setia di dalam kasih sampai paripurna. Artinya bahwa kasih kita itu tidak berhenti sampai di sekarang ya, tetapi terus kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Nah, diharapkan di Pekan Suci yang sampai 16 April kita semua sudah melakukan hal-hal seperti itu, dan untuk selanjutnya kita selalu setia sampai paripurna. Nah, pada perayaan Paskah ini kita
mendapatkan harapan dan keberanian. Karena pada masa Paskah ini tema yang diambil adalah kebangkitan Kristus, itu menumbuhkan harapan bagi kita dan keberanian. Artinya apa? Harapan kita di situasi yang sekarang memang sedang ada COVID, meskipun sekarang sudah turun. Kemudian kompetitor kita di luar masih banyak sekali rumah sakit yang bermunculan. Kemudian ada lagi masyarakat yang sudah semakin terbuka terhadap pelayanan kesehatan. Ini akan menjadikan tantangan-tantangan bagi kita. Kami berharap teman-teman semua dengan adanya Paskah ini, harapan kita tidak akan layu. Harapan kita tetap terus semangat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama sesuai visi kita. Menjadi rumah sakit yang terpercaya di dalam mutu dan keselamatan pasien sebagai bukti kita, kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Harapan itu selalu dipupuk dengan semangat, sehingga kita mempunyai semangat yang kuat. Nah, keberanian kita itu juga menunjukkan bahwa rumah sakit Kristen ini adalah rumah sakit yang mempunyai keberanian untuk bersaksi. Tentu saja di dalam bersaksi ini banyak risiko yang akan kita tanggung. Jadi risiko-risiko itu akan datang kalau kita bersaksi tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pasti ada risiko-risiko yang akan kita hadapi. Untuk itu kita yakin betul bahwa semuanya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berharap di dalam pelayanan kita, kesaksian kita tentang kasih Allah kepada kita semua itu juga bisa terungkapkan, bisa tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Saya berharap kita tetap menghayati melalui pertobatan kita, melalui komitmen kita, setia kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita selalu bersukacita di dalam hari raya Paskah ini, untuk menjadi saksinya di era dunia yang serba berubah dengan cepat. Janganlah kita nanti akan serupa dengan dunia, tetapi kita bisa menyatakan kasih Allah ini di dalam dunia ini, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Jadi tetap semangat, tetap memberikan pelayanan kita, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Untuk perayaan Paskah ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dari kita membuat puji-pujian di masa Paskah ini untuk masing-masing bagian, kemudian juga kita melakukan donor darah yang sudah dilaksanakan, dan banyak sekali sebetulnya, bahkan masih kurang ya, kemarin ada 50 tetapi yang mau donor masih banyak, nanti bisa diteruskan. Kemudian kita juga melakukan kunjungan kasih kepada pasien-pasien untuk memberikan perhatian, kemudian kesaksian dan lain sebagainya. Juga ada lomba-lomba video layanan, kemudian ada nanti kita perayaan Paskah pada saat ini. Hari ini kita merayakan Paskah, dan juga ada cerdas cermat untuk karyawan dalam rangka untuk mengingatkan kembali kepercayaan kita, juga menghayati apa yang menjadi keyakinan kita di masa Paskah ini. Kemudian kita juga ada kegiatan nanti akan persembahan khusus untuk berbagi berkat ya dengan saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan Bethesda di Tulungagung. Nanti kita akan laksanakan bersama-sama supaya kita kita merasakan betul bagaimana kita menghayati keprihatinan orang lain, sehingga kita bisa peduli dan bisa melayani mereka, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh karyawan, kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa kita mempunyai tantangan-tantangan kita di tahun ini untuk melanjutkan pelayanan kita melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi gawe besar kita, upaya kita, yaitu bagaimana kita tetap langsung bisa mendapatkan izin operasional, akreditasi, dan juga kita meningkatkan pelayanan kita. Saya berharap gotong royong kita bersama-sama dan tidak perlu khawatir dan tetap semangat, karena kita selalu ingat bahwa pangan delmu kang mitulungi kowe itu sebagai moto daripada rumah sakit kita ini. Kami berharap keyakinan kita ini akan memberikan kepada kita suatu semangat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, karena kita yakin betul hanya karena pertolongan Tuhan sendiri RSKM bisa berlanjut di dalam kesaksian kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang. Terima kasih, selamat
merayakan Paskah. Mudah-mudahan dengan Paskah ini kita semuanya akan mendapatkan berkat dan disertai oleh Tuhan. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Demikian sambutan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang sungguh sangat baik, terima kasih atas segala penyertaan, pertolongan, dan kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Paskah Rumah Sakit Kristen Mojowarno secara virtual. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberikan penyertaan kepada setiap mereka, agar mereka boleh ikut ibadah perayaan Paskah pada saat ini. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara perayaan Paskah ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan boleh menyenangkan hati Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema Paskah saat ini adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Melalui tema ini hendaknya kita dapat merefleksikan bahwa apapun kesulitan dan beban berat yang sedang kita pikul saat ini, kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya selalu beserta kita. Kasih Allah inilah yang memegang kita erat-erat, dan kemenangannya atas maut memberi kita jaminan bahwa tidak ada kesusahan seberat apapun dan satu ancaman pun yang dapat mengalahkan Allah, terlebih mengambil kasih-Nya yang telah dicurahkan kepada kita. Untuk merespon tema Paskah pada saat ini, mari kita masyurkan nama Tuhan dengan memuji lagu dari JPCC Worship yang berjudul Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku.
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandanya berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandanya berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari dalam kehidupan ini kita masih belum sepenuhnya menjalankan kasih kepada sesama kita seperti yang Tuhan inginkan. Allah begitu mengasihi kita, tetapi betapa mudahnya kita membenci dan melukai hati sesama. Paskah merupakan perayaan kemenangan Kristus yang telah mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat datang kepadanya sekarang juga, dan kelak akan tinggal bersama-sama dengannya selamanya dalam keabadian. Meski tak layak diriku, ku datang Yesus padamu, kita pujikan bersama-sama. Meski tak layak diriku,
dan saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakan untuk kita sekalian yang demikian bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, hari ini hari Paskah. Sungguh saya juga berharap panjenengan semua ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, karena Kristus telah bangkit atas kuasa maut. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya khusus membawa uang 100 rupiah. Ya, jumlah yang sangat kecil sekali, uang koin 100 rupiah. Mari kita perhatikan bersama-sama. Uang 100 rupiah ini di satu sisi bergambar burung kakak tua raja, dan di sisi lain bergambar burung Garuda. Nah, tapi saat ini kita tidak akan memainkan koin ini ya saudara. Kita akan bersama-sama mencermati. Jika seandainya koin 100 rupiah ini hanya memiliki satu sisi, misalnya hanya bergambar burung kakak tua raja saja atau burung Garuda saja, maka
uang ini tidak bisa disebut dengan uang koin 100 rupiah. Artinya, dalam uang koin ini, baik gambar kakak tua raja maupun gambar burung garuda, semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, saat ini saya ingin menggambarkan bagaimana hubungan antara orang percaya dengan kasih Allah itu sama seperti uang koin 100 rupiah tadi. Artinya bahwa orang percaya dan kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, jikalau saya mengatakan demikian, tentu dalam hati kita ada yang bertanya-tanya. Ya, kalau keadaan kita baik-baik saja, kalau perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau hidup kita penuh dengan sukacita, maka kita pasti bisa memahami bahwa hidup kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Akan tetapi bagaimana jika kehidupan orang percaya ternyata penuh dengan penderitaan? Pergumulan datang silih berganti. Ketika satu saja pergumulan terjadi dan belum terselesaikan, ternyata sudah ada yang lain yang juga terjadi. Ibaratnya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya itu, ketika hidup kita penuh dengan penderitaan, ketika apa yang menjadi angan, menjadi impian kita tidak bisa terpenuhi, ketika kemudian ada sakit penyakit yang tidak kunjung disembuhkan, lalu kita pasti akan bertanya. Katanya, orang percaya itu tidak terpisahkan dari kasih Allah. Lah, kalau keadaannya seperti ini, bagaimana? Saudaraku yang terkasih, pada saat ini melalui bacaan kita bersama-sama diingatkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini Rasul Paulus begitu meyakinkan imannya bahwa memang benar orang percaya itu tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Inilah kemudian sebabnya Tuhan Yesus itu menjadi saksi nyata bahwa Dia telah menderita. Dia merelakan dirinya untuk disalib demi menebus dosa kita umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah menderita mati di atas kayu salib, Dia menang atas kuasa maut. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan dimuliakan. Jikalau memang demikian, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita bersama bahwa Tuhan Yesus turut menderita bersama dengan setiap orang yang saat itu merasakan penganiayaan, merasakan penderitaan. Ya, Tuhan Yesus ada bersama dengan orang yang menderita. Nah, jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, tetap yakinlah bahwa kasih Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang panjenengan alami. Ada yang mungkin saat ini sedang mengalami satu keadaan yang penuh dengan kesedihan. Ya, karena berbagai macam hal di dalam kehidupan ini. Mungkin di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mungkin penyakit yang
tak kunjung sembuh. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita kemudian merasa menderita. Atau mungkin ada yang mengalami fitnah dan penganiayaan. Saat kita bertanya, di manakah kasih Allah? Saudara, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Karena ketika kita menderita, disitulah kita pasti akan merasa lebih dekat dengan Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap bisa bertahan hingga saat ini di tengah-tengah kondisi kita masing-masing. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan sukacita tanpa air mata. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan ingatlah, kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk melengkapi sukacita Paskah pada saat ini, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian sekaligus sebagai ucapan selamat Paskah dari perwakilan karyawan, perbidang dan bagian di Rumah Sakit Kristen Mojowarno dengan judul Sejauh Timur dari Barat.
Dalam kenyataan hidup, firman Allah menjanjikan tidak ada kesulitan dan penderitaan apapun yang sanggup merampas kasih Allah dari kita. Dan tidak ada apapun di dalam dunia ciptaan ini yang sanggup merampas kita dari kasih Allah. Dengan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya akan hidup dalam kehidupan baru oleh karena kasih-Nya. Mari bersama-sama kita pujikan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita bersama untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Ya, hari ini adalah hari Paskah. Kami bersyukur atas semua itu ya Tuhan. Bahkan ketika saat ini kami bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami, bahkan menguatkan kami bahwa kami tidak pernah terpisahkan dari kasih-Mu ya Tuhan, terlepas dari apapun yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama juga ingin berdoa untuk Rumah Sakit Kristen Mojowarno di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati rumah sakit kami, ketika kami bersama-sama menjadi bagian pelayanan kesehatan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Sehingga biarlah setiap orang yang datang untuk mempercayakan dirinya untuk dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan yang bersumber daripada-Mu. Terlebih lagi, ketika kami bersama-sama memiliki moto, pangandelmu kang mitulungi kowe, yang artinya imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Kiranya hal itu pula lah Tuhan yang akan terjadi dengan setiap pasien yang datang ke tempat ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama juga berdoa untuk Bapak Direktur Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Dr. Heri Wibowo, beserta dengan jajaran staf manajemen, bahkan seluruh karyawan Rumah Sakit Kristen Mojowarno di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat benar-benar melayani dengan sepenuh hati kami. Bahkan setiap orang yang datang ke tempat ini sungguh dapat merasakan cinta kasih Tuhan melalui setiap sentuhan dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan kepada kami semuanya. Berikanlah kekuatan hari demi hari untuk bisa terus hidup, merasakan cinta kasih-Mu, bahkan berjuang di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati keluarga kami. Jika ada anak-anak kami yang saat ini masih ada dalam usia sekolah, kiranya mereka juga Engkau berikan hikmat, akal budi dan kepandaian, sehingga mereka boleh sekolah dengan baik, bahkan mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya kelak. Begitu juga dengan pasangan hidup kami masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya, sehingga mereka boleh menjadi pasangan terbaik untuk kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam kuasa-Mu. Dan kiranya apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang akan terjadi. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara ini senantiasa Tuhan berkati, terlebih lagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka semuanya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, bahkan untuk kami selaku rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami, terlebih lagi yang memiliki rumah sakit tercinta ini. Inilah Bapa seru dan doa permohonan kami. Kami serahkan dalam kuasa tangan pengasihan, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus. Amin. Action. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita Paskah kini tengah dirasakan oleh seluruh orang percaya, karena kebangkitannya membawa penggenapan, pengampunan, pemulihan, dan jaminan hidup baru dalam naungan kasih-Nya. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat,
marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan memujikan Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalipun di tengah-tengah himpitan, kesulitan, dan penderitaan, kita tidak terpuruk dalam kepahitan, tetapi sebaliknya kita mampu menjadi pemenang. Karena dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Selama kasih Allah masih memegang erat-erat diri kita, selama itu juga kita dapat mengulurkan tangan dan menyalurkan kasih kepada sesama kita. Demikian perayaan Paskah tahun 2022 Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Tuhan senantiasa melimpahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-Nya pada kita sekalian. Sampai berjumpa di Paskah tahun depan. Selamat merayakan kasih Allah dan ketidakterpisahan dari kasih Allah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Panitia Paskah Rumah Sakit Kristen Mojowarno akan memberikan laporan kegiatan Paskah Rumah Sakit Kristen Mojowarno di tahun 2022. Untuk tema Paskah di tahun 2022 ini yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu donor darah pada tanggal 24 Maret 2022 dengan jumlah pendonor 50 orang. Yang kedua, lomba cerdas cermat Alkitab untuk karyawan dengan peserta 50 orang dan menggunakan aplikasi Kahoot
dan dalam lomba ini kami menggunakan sistem gugur. Perlombaan ini diambil 3 pemenang, yang tercepat dan yang tepat. Untuk pemenang ketiga diraih oleh Saudara Teresita dari fisioterapi. Untuk pemenang yang kedua, Saudara Gary dari UPST. Dan untuk pemenang yang pertama yaitu Saudara Ripka dari unit laboratorium. Untuk lomba selanjutnya yaitu lomba untuk masyarakat umum, yaitu membuat video kreatif, bisa dalam bentuk TikTok atau snack video, yang pengirimannya paling lambat pada tanggal 30 April. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu persembahan dari karyawan Rumah Sakit Kristen Mojoarno, di mana persembahan ini dialokasikan ke Panti Asuhan Bethesda Tulungagung yang pelaksanaannya kunjungan ini pada tanggal 13 April 2022. Untuk kegiatan yang kelima yaitu kunjungan pada pasien rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Kristen Mojoarno yang telah kami laksanakan pada tanggal 16 April 2022. Demikian laporan kegiatan dari Panitia Paskah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Panitia Paskah dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung acara Paskah Karyawan Rumah Sakit Kristen Mojoarno di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Selamat pagi.